Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai paham. Teman-teman, kita udah berada di bulan Syawal ya. Aku ingin ingatkan kita semua tetap komitmen dan istiqomah ya dalam ibadah, bahwa waktu itu kita yang ciptakan. Saya sering ingatkan bahwa ciptakan waktu, kalau nggak kita ciptakan nggak bisa. Misalnya teman-teman ingin baca Quran, kapan? Misalnya setiap habis subuh 10 menit, ciptakan waktunya, baru bisa dikerjakan. Misalnya teman-teman ingin belajar melihat podcast ya, kapan waktunya, ciptakan misalnya 20 menit habis asar. Atau misalnya teman-teman ingin menghafal Quran, ciptakan waktu yang rutin, kapan, oke aku hafal Quran mulai dari habis maghrib menjelang isya. Atau teman-teman pengen me time dengan anak, ciptakan dari jam berapa sampai jam berapa. Atau teman-teman pengen ngerjain tugas kuliah, ciptakan ngerjainnya dari jam hal berapa sampai jam berapa. Karena kalau hidup kita random, nggak tahu kapan kita menciptakan waktu, maka dia tidak akan kita kerjakan. Kita akan mengerjakan kalau teringat saja. So, ciptakan waktunya. Ciptakan waktu untuk mengingat kesalahan diri di jam berapa sampai jam berapa. Ciptakan waktu untuk beriktikaf dari jam berapa sampai jam berapa. Apapun yang teman-teman inginkan. Misalnya ingin olahraga, ciptakan waktunya. Saya olahraga tetapnya pengen jam 6 sampai 6.30. Oh, saya pengen misalnya melakukan olahraga berenang, ciptakan waktunya, kapan, setiap hari apa, jam berapa. Selagi waktunya tak tercipta, maka kita akan mengerjakan sesuai kehendak dan keinginan kita, maka dia tidak akan pernah menjadi konsisten. Konsisten itu karena kita menciptakan waktunya dan waktunya jelas. Dan jangan berubah-ubah sampai kita tidak lupa mengerjakannya. Seperti teman-teman mau mandi tidak pernah lupa ngambil odol. Teman-teman mandi tidak pernah lupa mengambil sabun ya. Jadi ciptakan waktunya supaya kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dengan istiqomah. Semoga ini membantu menjawab kita supaya kita bisa tetap istiqomah ke depan. Dan oke, di sini like, subscribe video ini, follow kanal sini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai paham. Teman-teman, tadi udah ada video tentang apa jawaban kalau kita mendapatkan perkataan jazakillah khairan. Jawabannya wa iyaki. Ya, cek video aku sebelumnya. Juga sudah ada aku buat video tentang kalau ada yang ngomong fi amanillah ya, semoga Allah melindungimu. Jawabnya apa? Cek video sebelumnya. Sekarang aku buat video tentang kalau ada yang ngomong kepada teman-teman syukron. Nih saat bertamu nih ya, di rumah tamu atau di rumah teman-temannya, dia bilang syukron ya gitu ya. Artinya syukron itu adalah terima kasih. Itu bahasa lebih baik dan lebih lembutnya adalah jazakillah khairan. Jazakillah khairan, Allah berikan kebaikan untukmu. Cek video saya sebelumnya. Tapi kalau syukron itu lebih terima kasih ya. Syukron ya, terima kasih. Syukron itu asalnya dari kata syukur ya. Kita bersyukur atau kita berterima kasih atas kebaikan orang itu kepada kita. Syukron. Jawabannya apa? Afwan. Gitu doang, satu kata aja. Artinya apa? Sama-sama ya. Itu juga artinya. Kalau jazakillah khairan, jawabannya wa iyaki. Kalau syukron, afwan. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini adalah kalimat-kalimat yang lazim digunakan oleh orang-orang Arab. Boleh nggak kita menggunakannya? Ya boleh, nggak ada masalah. Atau sekedar makasih ya juga nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman denger nih orang ngomong syukron, jawabannya adalah afwan. Oke? Semoga bermanfaat ya. Happy mudik buat teman-teman semuanya. Dan hati-hati di jalan. Semoga keluarga besar Allah berikan kesehatan. Bagi yang baru mampir ke kanal aku ini dan baru video ini mampir di beranda teman-teman, boleh follow kanal aku, temani aku dalam perjalanan ini, dan thank you banget bagi yang udah nemenin aku di kanal-kanal aku. Sekali lagi, kita tidak perlu lebih baik dibanding orang lain, kita hanya perlu lebih baik dibanding kita di masa lalu. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai paham. Hey semuanya, pernah dengar kata-kata fi amanillah nggak? Jadi kalau kita pamit, orang tuh suka bicara gini, fi amanillah ya, gitu. Apa sih artinya? Oke, jadi fi amanillah itu adalah semoga engkau dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kalau seandainya anaknya sekolah ya, keluar rumah gitu ya, maka teman-teman ngomong aja ke dia ya, fi amanillah ya, semoga engkau dalam perlindungan Allah. Sebenarnya banyak sekali doa-doa yang bisa diucapkan dengan kalimat yang singkat tapi isinya dahsyat luar biasa.
Di video sebelumnya aku juga udah buat tentang jazakillah, jazakallah ya. Allah membalas kebaikanmu, jazakillah khairan, Allah balas kebaikanmu. Dan sekarang aku buat video tentang fi amanillah ya. Maksudnya itu adalah engkau dalam perlindungan Allah ya. Kadang kita di jalan ya, kita hampir terjatuh, Allah lindungi nggak jadi. Di jalan kita hampir tersenggol kendaraan, Allah lindungi nggak jadi. Kadang-kadang kita dizolimi orang, Allah lindungi nggak jadi. Jadi sebenarnya kalimat-kalimat singkat ini aku sampaikan dalam video-video aku ini. Nanti kalau ada teman-teman, saudaranya atau tamunya pulang saat lebaran dan kemudian mereka ingin balik ke rumahnya, atau dia bertamu ke rumah kita kemudian ingin pulang ke rumahnya ya, teman-teman ucapkan fi amanillah. Aduh ustazah, ada ke Arab-Araban banget tapi kan isinya oke juga. Atau bahasa Indonesia aja, semoga Allah melindungimu dalam perjalanan ya. Lebih panjang lagi walaupun boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau ada dengar-dengar orang ngomong fi amanillah ya, maka teman-teman jawabnya amin. Oke, semoga bermanfaat ya. Kalau di sini selamat lebaran bagi yang baru mampir di kanal saya ini, boleh like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan saya udah buat ribuan video untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya di sana. Saya selalu mohon maaf dari lahir dan batin, Eid Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau ada yang bilang jazakillah ya atau jazakallah ya, itu kita jawabnya apa sih? Oke, teman-teman. Misalnya kita berlebaran nih atau berbuat baik nih, kita suguhkan orang air putih, terus katakanlah aku suguhkan mereka air putih, lalu kemudian dia bilang kepada saya, jazakillah ya Nel, artinya apa? Allah membalas dengan kebaikan ya Nel, itu maksudnya. Jadi bentuk berterima kasihnya dengan cara bicara ke saya jazakillah karena perempuan. Tapi kalau yang berbuat baik itu adalah laki-laki, maka jazakallah. Kalau yang berbuat baik itu adalah semuanya adalah rame orangnya, jazakumullah. Nah, pertanyaannya adalah yang mendengarkan menjawabnya gimana? Misalnya nih, tadi saya berbuat baik, jazakillah ya Nel, maka saya jawab kalau dia perempuan wa iyaki, kamu juga. Kalau dia laki-laki wa iyaka, kamu juga. Kalau ka laki-laki, atau seandainya yang ngomong itu banyak wa iyakum ya, begitu ya. Nah, itu adalah jawaban untuk kita kalau diucapkan jazakallah atau jazakillah. Jadi kita saling mendoakan, itu adalah kalimat terima kasih yang melibatkan Allah dalam setiap lisan lidah kita. Jadi jangan khawatir teman-teman, itu adalah doa terbaik ketika kita berbuat baik dan mereka menggunakan jazakillah atau jazakillah ahsan jaza ya. Nah, itulah kalau teman-teman ucapkan itu, mendengarkan orang mengucap itu, teman-teman cukup ngomongnya wa iyyaka atau wa iyyaki. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Sebenarnya ini bukan karena kita pengen ke Arab-Araban, bukan, tetapi karena ini adalah makna dari doa ya. Alah, ke Arab-Araban banget enggak kok, itu adalah isinya doa ya. Daripada panjang-panjang, semoga Allah membalas kebaikanmu ya. Wah, lebih dramatisir lagi ya kan. Maka cukup dengan jazakillah. Semoga jazakillah khairan ya, maka Allah membalas kebaikanmu. Semoga bermanfaat ya. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Pengen baca Quran tapi masih terbata-bata, katanya salah berdosa. Gimana? Oke, sampai paham. Teman-teman buang jauh-jauh pikiran ini. Tidak ada dalil yang menjelaskan baca Quran salah berdosa. Bunyi dalilnya adalah al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramim bararah. Siapa yang lancar membaca Quran, dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta, dan siapa yang membaca Quran dan terbata-bata dia membacanya, artinya kalau dia mantap bacanya, dia dikelilingi malaikat Allah. Kalau dia terbata-bata membacanya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta, dan siapa yang terbata-bata membacanya, wa huwa alaihi syakkun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama, pahala karena bacaannya, yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya baca Quran itu dapat pahala. So, teman-teman jangan khawatir, karena pada dasarnya Rasul pernah bersabda, faqra'ul Qur'an mastata'tum. Baca Quran sesuai dengan kemampuan kita.
Karena kenapa? Karena sebenarnya kalau kita membaca Quran itu wajib belajar sampai bisa. Kalau udah bisa baca Qurannya, hukumnya jadi sunnah. Dan mengetahui arti bacaan Quran itu hukumnya fardu kifayah. Jika ada orang yang sudah mengerti arti bacaannya, kita tidak wajib lagi mengerti. Tapi intinya adalah jangan khawatir. Coba aja dulu baca Quran, belajar, salah nggak ada masalah. Namanya aja belajar. Mana ada orang belajar yang dia itu berdosa. Yang penting kita mau belajar. Tetap semangat ya, baca Quran tiap hari walaupun cuma 15 menit. Dan aku berharap semoga masa depan kita lebih baik dibanding masa lalu kita ya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Silahkan cek ribuan video saya yang lain yang sudah saya buat untuk teman-teman di kanal saya ini, dan cek aja teman-teman ya, karena aku buat 6 video setiap harinya untuk kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sering mimpi buruk enggak? Kalau mimpi buruk jangan ceritakan ya. Aku jelaskan sunnah bangun tidur kalau kita mimpi buruk. Ketika kita mimpi buruk bangun tidur, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu kemudian menghadap ke kiri sebagai isyarat, pura-pura meludah 3 kali. Pura-pura aja ya, supaya mimpinya nggak jadi kenyataan. Ini dalam kitab taklim dijelaskan. Lalu kemudian bangun dengan membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian teman-teman bangun dan jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Kenapa? Kalau mimpi buruk diceritakan akan jadi doa. Jadi sunnahnya adalah kalau mimpi baik cepat ceritakan, kalau mimpi buruk jangan ceritakan. Kenapa? Karena kita cukup berlindung saja kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidak perlu juga mengingat-ingat mimpi, tidak perlu juga merakit-rakit mimpi, mengartikan mimpi. Toh diartikan juga belum tentu kebenarannya. Banyak yang nanya ke saya, gimana ustazah caranya biar saya tidak ini mimpinya apa, artinya apa. Kita tidak perlu mengartikan mimpi, karena yang paling penting bagi kita adalah mimpi itu kalau dia buruk kita berlindung kepada Allah, kalau dia baik ya kita mohon doa agar mimpi itu jadi kenyataan. Toh diartikan pun gak ada manfaatnya, takutnya kita kejebak dalam kesyirikan. Semoga bermanfaat ya. Pokoknya bangun, kemudian baca auzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, pura-pura meludah 3 kali sebagai isyarat, dan bangun. Jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain ya, karena kalau mimpi buruk nanti kalau diceritakan dia akan jadi doa. Semoga bermanfaat. Teman-teman cek video aku yang lain, aku udah buat 1500-an video untuk teman-teman semua. Semoga video aku ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apa jawaban yang kita baca saat orang lain mengatakan minal aidin wal faizin ya? Maka biasanya dia lanjutkan dengan mohon maaf lahir dan batin. Maka kita sebagai pendengar menjawab kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa antum bi khair ya. Teman-teman hafal saja, itu ada teks yang aku buat di bawah. Itulah yang mesti kita ucapkan ketika kita diucapkan minal aidin wal faizin. Dah kita berharap kullu amin wa antum bi khair. Ya, semoga tahun depan dan selanjutnya kita dalam keadaan lebih baik. Begitulah kira-kira. Nah, teman-teman semuanya, kalau dia bilang mohon maaf lahir dan batin aja, ya udah kita bilang mohon maaf lahir dan batin. Tapi kalau dia bilang minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Nah, semoga ini bermanfaat ya. Tapi nggak kayak gini pun nggak apa-apa sih. Hanya saja kalau orang mengucapkan itu, alangkah baiknya kita doakan semoga ke depan kita lebih baik. Ya, dihafal pelan-pelan. Ingat ya, walaupun ini ilmunya dikit-dikit, tapi walaupun sedikit nggak masalah. Yang penting kita satu level lebih baik dibanding hari yang kemarin. Mungkin tahun lalu kita nggak tahu cara mau jawabnya gimana. Tahun ini kita udah tahu cara mau jawabnya gimana ya, sehingga dia menjadi lebih baik lebaran tahun ini. Pantau video saya terus. Yang baru mampir, salam kenal dari aku. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini. Dan bagi teman-teman yang sudah lama mampir, saya selalu di sana. Hati-hati mudiknya, hati-hati di jalan. Dan semoga lebaran dan Syawal kali ini bisa menjadi momentum kita untuk bersilaturahmi menjadi zero kembali, dengan urusan dengan manusia menjadi nol lagi.
Jangan nyimpan dendam, hargai orang lain, jangan menyakiti walaupun niatnya baik. Usahakan memaafkan orang lain, hati-hati setiap hati yang tergoles karena tulisan kita, karena kata-kata kita, semua akan diminta pertanggungjawaban. Jadilah akhlak yang paling baik, karena orang yang berakhlak itu jauh lebih Allah cintai, karena orang yang punya ilmu gak berakhlak Allah tak suka. Orang juga gak senang. Tapi ketika orang yang ilmunya mungkin tidak terlalu oke, tapi akhlaknya baik, maka dia akan menjadi orang yang dicintai. Ilmu bisa dicari dengan belajar, akhlak bisa dicari dengan terus belajar bab adab, dan pada akhirnya kita menjadi orang lebih baik. Demikian Loki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita lebaran bertamu ke rumah orang, kemudian ada orang yang mengucapkannya begini, jazakallah ya, atau dia ucapkan jazakillah ya. Itu artinya apa sih? Dan kita harus balasnya apa sih? Oke, sampai paham. Jazakallah kalau pakai K itu adalah ungkapan terima kasih yang diucapkannya kepada laki-laki. Artinya jazakallah khairan, Allah membalas kebaikanmu. Jazakillah khairan, maka jazakillah Allah membalas kebaikanmu. Tapi kalau ki itu untuk perempuan. Misalnya nih kita lagi ngasih orang minum nih, terus dia bilang jazakillah ya. Kita nih perempuan nih, misalnya saya nih ngasih orang minum, dia bilang jazakillah ya Nel. Maka saya jawabnya wa iyaki. Kalau dia laki perempuan, wa iyaka. Kalau dia laki-laki, wa iyaka atau wa iyaki itu adalah kamu juga, gitu maksudnya ya. Jadi itulah kata-kata yang sering selama ini terdengar. Nah cuman kalau kita sedang ngobrol gitu ya, ngobrol atau berbicara tentang kebaikan atau pekerjaan, baik teman-teman ngomong kayak gini, oke banget nih. Teman-teman ngomongnya kayak gini, jazakunallah ya. Iya, ya artinya kunna itu artinya adalah Allah membalas kebaikan kita ya. Jadi kita doanya bareng-bareng, jazakunallah ya. Semoga Allah membalas, jazakunallah khair jaza ya. Jadi jazakillah ki tadi diubah dengan kunna. Tapi teman-teman gak harus gitu sih. Oke aja sih kalau teman-teman cuma ngomong jazakillah, jawabannya wa iyaki. Tapi kalau jazakunallah khairan artinya adalah Allah balas kita dengan kebaikan. Keren juga kan? Kalau mau belajar nggak ada masalah. Jazakunallah khairan. Oke? Semoga bermanfaat. Loki di sini, like, share video saya ini. Follow kanal saya ini. Selamat berlebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah jam 1 malam zikir ngantuk. Iya, kemudian subuhnya malah makin ngantuk. Gimana caranya? Oke, sampai paham. Teman-teman, hal biasa ketika fisik kita itu kalau ingin beribadah itu menyesuaikan dengan kondisi sebelumnya. Jadi seperti ini, untuk teman-teman yang pemula ingin tahajud atau pemula ingin zikir, pemula ingin bangun tengah malam ya, maka aku sarankan bangun tengah malamnya deket-deket azan subuh dulu. Jadi tidur dulu, nanti kalau azannya jam 5 boleh bangun jam 4. Jadi tidurnya udah puas dulu baru kita ibadah. Biasanya untuk pemula bangun jam 1 tidur lagi, bangun lagi subuh itu akan bikin sakit kepala, pusing dan ngantuk. Takutnya trauma dan merasa tidak nikmat, akhirnya besok tidak dikerjakan lagi. Jadi ibadah itu tidak boleh kita jadikan dengan pola beban. Supaya dia tidak menjadi beban, maka tidur dulu aja. Tahajud, zikir, sholat taraweh, sholat taubat itu boleh kok deket-deket azan subuh. Jadi untuk tim yang pemula, teman-teman boleh, saran aku lakukan deket-deket azan subuh, nanti boleh ditambah lagi dimundurkan lagi kalau udah terbiasa. Karena untuk ibadah tahajud itu tidak hanya melawan iman, tapi juga melawan mata, melawan kondisi fisik ya, sehingga nanti khawatirnya kita trauma. Ingat ya, fasallu kamastata'tum, sholatlah sekemampuan kita dan beribadahlah sesuai dengan kemampuan kita pada awalnya. Nah nanti baru kita boleh lanjutkan dengan maksimal dan istiqomah, kita boleh mundurkan waktunya. Jadi deket-deket azan subuh aja dulu ya, biar lebih enak. Demikian teman-teman, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan cek video saya yang lainnya ya. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Orang yang ketiga yang berhak menerima zakat. Video aku sebelumnya sudah ada 2 orang yang aku jelaskan. Sekarang adalah orang yang ketiga, yaitu fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah. Siapakah orang yang berperang di jalan Allah? Yaitu orang yang berperang seperti masyarakat yang ada di Gaza atau pada masa Rasulullah. Pertanyaannya sekarang kan gak ada lagi. Jarang orang berperang di jalan Allah. Maka fi sabilillahnya yang mana? Termasuk fi sabilillah adalah guru ngaji, orang mahtafiz, ustadz-ustadz yang ada di perkampungan, anak-anak pesantren, itu termasuk fisabilillah. Mereka termasuk orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam rangka belajar dan menuntut ilmu serta mengajarkan. Kok kayak gitu Ustazah? Jadi begini, sewaktu musim peperangan, Ali bin Abi Thalib tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk berperang. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," lalu Ali bertanya, "Aku ingin perang." Rasul bilang, "Jangan, kamu itu terlalu pintar. Kamu cukup saja menghafal dan membagikan ilmumu kepada orang lain. Karena ana madinatul ilmu wa aliyun babuha. Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah kuncinya." Saking Ali bin Abi Thalib cerdas, dia tidak diizinkan berperang, dia cukup di tenda saja. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, "Kalau mereka mati perang, mereka mati syahid. Kalau aku mati dalam tenda, matiku mati apa?" Maka Rasul berkata, "Matimu tetap mati syahid karena engkau juga fisabilillah, berjuang di jalan Allah, walaupun engkau tidak ikut berperang, tapi menuntut ilmu dan mengajarkannya tetap fisabilillah." Maka orang-orang yang sedang rumah tafiz, yang guru ngaji, yang dia kemudian meninggal dalam keadaan mengajar, dia juga termasuk mati syahid. So, boleh zakat ke guru ngaji, rumah tafiz, karena mereka termasuk fisabilillah. Semoga bermanfaat. Kalau di sini share video saya ini, follow kanal saya ini, cek 1500 video saya sebelumnya tentang banyak hal. Semoga bermanfaat. Neloki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kita lanjutkan orang yang berhak menerima zakat yang kedua, yaitu orang fakir. Kemarin kita bicara orang miskin. Cek video saya sebelumnya ya. Maaf, orang miskin maksudnya. Kemarin kita udah belajar orang fakir. Sekarang kita belajar miskin. Apa itu orang miskin? Orang miskin adalah orang yang berhak menerima zakat. Kriterianya adalah dia yang punya penghasilan tapi dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat penghasilan tanggal 1, tanggal 15 habis, dia terpaksa misalnya berhutang di kedai. Maka dia adalah orang miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya kan? Nah, orang miskin ini dia berhak dan boleh mendapatkan zakat. Namanya adalah mustahik zakat. Nah, muncul pertanyaan, Ustazah, ada loh orang yang kelihatan miskin tapi kenyataannya tidak. Misalnya, dia punya gaji 20 juta, 5 juta kredit mobil, 5 juta kredit rumah, 5 juta kredit Tupperware, sisa lagi uang 5 juta. Apakah dia wajib zakat? Dia tetap, apakah dia berhak menerima zakat? Dia tidak berhak menerima zakat. Karena miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok bukan kenyataan, tapi dari hasil perbuatan dan sikapnya sendiri. Miskin itu juga tidak bisa dinilai dari luar saja. Katakan ada seorang suami istri, suaminya mapan, punya anak 3, istrinya nggak bekerja. Tinggal di rumah yang mewah buatan suami. Suatu ketika suaminya meninggal, maka tinggallah istri dengan 3 anaknya. Tidak sanggup membiayai kebutuhan 3 anaknya, karena selama ini yang bekerja adalah suaminya. Apakah dia orang miskin? Tetap dia adalah orang miskin. Banyak orang yang salah kaprah, dia lihat orang punya rumah besar, ngapain dizakatin, rumahnya gede. Enggak, standarnya bukan rumah, standarnya adalah dia tak mampu memenuhi kebutuhannya karena dulu yang bekerja adalah suaminya, ya kan? Nah, miskin di sini juga standar hukum yang boleh kita lakukan, zakatkan untuk dia, yang penting dia Islam. Mau dia nakal atau tidak, tetap orang miskin boleh kita berikan zakat. Oke? Karena orang miskin adalah mustahik zakat. Semoga bermanfaat. Kita akan bahas beberapa orang yang berhak menerima zakat pelan-pelan. Cek video-video aku ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bukankah yang dimaksud dengan fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah? Oke, sampai paham. Kemarin aku buat video tentang zakat boleh ke guru ngaji dengan alasan mereka adalah fisabilillah. Nah, pertanyaannya adalah, muncul pertanyaan, bukankah fisabilillah yaitu orang yang berperang di jalan Allah? Oke, sampai paham. Adalah benar, fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah seperti masyarakat yang ada di Gaza, di Palestina sekarang, atau dulu pada masa Rasulullah. Tapi teman-teman, fisabilillah tidak cuma itu saja. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ingin berperang
ingin berperang di jalan Allah, lalu kemudian Rasul tidak mengizinkan. Saat itu Ali bin Abi Thalib protes, "Ya Rasulullah, aku ingin perang." Kata Rasul, "Jangan." "Enggak ya Rasul, aku ingin perang." "Jangan Ali, engkau di rumah saja, engkau di tenda saja, kau hafal hadis, kau hafal Quran, kau bagikan ilmu kepada orang lain." Lalu kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib dan berprotes, dia tetap ingin berperang dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau mereka perang, mereka mati syahid, kalau aku di dalam tenda saja menghafal, apakah matiku?" Maka kenapa Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tetap di dalam tenda? Karena Ali bin Abi Thalib itu orangnya pinter. "Ana madinatul ilm wa aliyun babuha." Saya adalah kota ilmu, kata Rasul, Ali adalah kuncinya. Karena Ali itu pinter banget dan tidak disarankan berperang, cukup menuntut ilmu dan membagikan ilmu saja kepada orang lain. Maka Rasul berkata, kalau mereka mati di jalan Allah, mereka fi sabilillah dan mati syahid. Dan kalau kau mati dalam keadaan mengajarkan ilmu, kemudian menuntut ilmu, engkau adalah juga mati syahid fi sabilillah. So guru ngaji termasuk bagian dari fi sabilillah. Rumah tahfiz termasuk bagian dari fi sabilillah, bukan hanya orang yang berperang saja. Ada konversi di sini bahwa orang yang berjuang di jalan Allah, apakah dalam berperang atau dengan cara sekedar menuntut ilmu dan mengajarkannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bagaimana pandangan ustazah tentang ustazah kalau dia sangat muda? Oke, sampai paham. Teman-teman, emangnya kenapa kalau ustazah itu muda? Mungkin aku termasuk di antaranya. Kan Rasulullah pernah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Ajarkan walau satu ayat. Tak peduli seberapa umur kita, kita tetap berhak untuk berdakwah. Bukankah Abu Bakar belajar dengan Ali bin Abi Thalib, anak muda yang pintar berdakwah? Bukankah Rasul pernah berkata, "Ana madinatul ilmu aliyun babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah kuncinya, sementara Ali bin Abi Thalib adalah anak muda. Sejak kapan yang boleh dakwah cuma orang tua saja? Dan yang paling penting, sejak kapan yang boleh dakwah cuma orang-orang yang sekolah saja? Yang berdakwah itu harus yang doktor, ya harus yang profesor, ya harus yang pada bidangnya. Tidak, teman-teman. Semua orang berhak untuk berdakwah selagi yang dia sampaikan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. So, nggak ada masalah, dakwalah sejak usia dini, tidak ada masalah. Karena Ali bin Abi Thalib pun ahli ilmu dan berdakwah sejak beliau di usia muda. Begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Teman-teman, inilah yang bisa aku jawab. So, kalau ada anak-anak kita yang tamat pesantren, dia mau berdakwah, sampaikan aja apa yang dia tahu walaupun satu ayat. Kalaupun pada akhirnya nanti dia butuh untuk belajar kembali, maka waktulah yang akan menjadikannya untuk belajar lebih baik ke depannya. So, yang paling penting, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan suka lihat siapa yang berbicara. Karena kalau kita suka lihat siapa yang berbicara, latar belakangnya, maka kita tidak akan menjadi gelas kosong yang mampu mendengarkan orang lain. Aku adalah tim yang ingin mendengarkan kebenaran dari siapapun. Kadang-kadang saat aku lagi futur, bahasa kitanya lagi males gitu ya, aku curhat ke salah satu teman yang A1 yang mungkin dekat dan bisa memotivasi. Lalu dia bilang, "Ayo Nel, semangat, kamu pasti bisa. Masa itu aja kamu nggak bisa?" Padahal kalau dia kerjain sendiri, dia juga nggak bisa. Tapi karena dia memotivasi, walaupun dia nggak bisa, aku tetap kerjakan. Aku nggak ngomong kayak gini, "Alah lu aja nggak bisa ngomong dong." Nggak kayak gitu juga. Artinya dengarkan kebaikan dari siapapun, berapapun usianya, apapun latar belakangnya. Jika itu adalah kebaikan, dengarkan. Ya, nah inilah teman-teman yang dapat saya sampaikan. So, nggak ada masalah, faktor usia tidak membuat orang terhalang kok untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman sehat-sehat di sana ya. Semoga suara aku jelas karena sekarang aku lagi di keramaian menunggu keluarga yang sedang kayaknya muter-muter tuh di dalam. Teman-teman, aku ingin berpesan kepada kita semuanya, jika di antara kita ada saudara kita yang Allah tampakkan kesalahannya atau nggak sengaja berbuat salah, aku pengen sampaikan kepada kita semua, lapangkan hati untuk melihat kelebihannya ya. Jangan dilihat kesalahannya yang satu atau dua kesalahan saja, sementara banyak sekali kelebihannya yang harus kita lihat. Sebaik-baiknya orang adalah yang mampu melihat kelebihan orang lain. Salah itu biasa kok. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kalau ada teman kita, siapapun dia, saudara kita, atau guru kita, atau misalnya anak murid kita, atau misalnya suami kita, ya,
biasakan melihat kelebihannya ya, jangan membesar-besarkan kesalahannya. Kenapa? Karena itu adalah akhlak yang paling baik. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Ingat teman-teman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kaum muslimin itu bersaudara, jangan berpecah ya, teman-teman. Kalau seandainya ada problem di tengah-tengah kita, di tengah masyarakat, bertetangga atau dengan siapapun, fokuslah dengan kelebihan orang. Aku yakin banget masih banyak kelebihan di antara saudara-saudara kita yang perlu kita lihat, kita bidik supaya energi kita itu jauh lebih baik ya. Kita bukan nggak punya salah, mungkin Allah masih menutupi aja kesalahan kita. Jika ada teman-teman kita yang kelihatan salah, saudara kita kelihatan salah, kebetulan aja Allah perlihatkan, bukan berarti kita nggak salah loh ya. So teman-teman, kalau nggak bisa menenangkannya, jangan mempersulit hidupnya dengan menceritakannya. Ketika ada saudara-saudara kita yang salah, harusnya kita bersama dia mengingatkannya, bukan malah mempersulit hidupnya dengan menceritakannya. Aku yakin teman-teman yang berada di kanal ini adalah teman-teman yang positive vibration, punya aura yang positif, keinginan yang positif menjadi jauh lebih baik. Miliklah jiwa yang baik, yaitu yang fokus dengan kelebihan orang dan justru menutup kesalahan teman-teman dan sahabat-sahabat kita ya. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Selamat liburan. Kalau di sini like, share video ini, follow kanal sini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman, aku ingatkan ya, ada satu hal yang harus kita hati-hati banget dalam dunia ini. Dalam dalil dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian cari salah-salah orang lain. Salah orang kalau masih Allah tutup, berarti Allah pengen tutup. Nah, jangan kita profesionalnya dan profesornya di bidang nyari-nyari salah orang. Itu berbahaya dan sangat tidak baik. So, teman-teman, kalau mau jadi pribadi yang baik, carilah pribadi yang mampu dan mantap banget, ahli banget melihat kelebihan orang lain, bukan malah melihat kekurangannya. Dan pribadi yang oke banget adalah pribadi yang diisi dengan energi yang positif, bisa meneropong kebaikan orang lain. Ada orang yang diem, oh dia baik banget ya, ngomongnya dikit jadi dikit dosanya. Ada orang yang suka ngomong, walaupun dia suka ngomong, dia tetap oke kok, dia tetap baik kok, walaupun dia suka ngomong ketas-ketus, tapi orangnya pemaaf kok, dan seterusnya ya. Atau misalnya teman-teman ada melihat seseorang ya, di antara banyak kebaikannya, teman-teman lihat buruknya aja ya, atau bahkan mencari-cari kesalahannya. Itu berdosa besar, bukan akhlak yang baik siapapun posisi kita. Hati-hati. Dan yang paling penting dilanjutkan dalam dalil lain, dalam dalil itu adalah wala tajassasu, nggak boleh memata-matai orang lain. Ini bukan akhlak orang Islam. Ingat ya, kesalahan orang kalau masih Allah tutup, Allah masih tutup, dan teman-teman jangan buka. Ya, dan siapapun teman-teman yang memfollow aku di kanal ini, aku ingin teman-teman memiliki pribadi dan akhlak yang baik. Banyaklah untuk melihat baiknya orang lain ya. Aku yakin teman-teman pasti mampu melakukannya, dan jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Karena innallah ahkamul hakimin, Allah lah hakim yang paling adil. So, yang pengen aku sampaikan adalah perkecil urusan dengan manusia, perbanyak urusan dengan Allah. Gimana caranya kita bisa masuk surga? Karena urusan kita dengan Allah, dan perkecil urusan kita dengan manusia. Kurangi bikin salah dengan manusia. Kurangi bikin salah dengan manusia, dan banyak-banyak dengan manusia itu kita perbanyak teman, bukan perbanyak musuh ya, teman-teman ya. Saya selalu di sana, nanti akan aku lanjutkan dengan video berikutnya. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.